welcome back to my YouTube channel. Bersama saya Jihan Kenisa dengan nomor NPM 25412044. In today's video, we are going to discuss a topic that frequently appears in economic statistics, namely central tendency. Mungkin kedengarannya agak berat ya teman-teman semuanya, tapi sebenarnya konsepnya ini penting banget loh, karena dapat membantu kita untuk memahami data dengan lebih sederhana lagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian tendensi sentral, jenis-jenisnya, contoh dalam kehidupan ekonomi, dan tentu saja rumusnya, tapi tetap dengan cara yang mudah dipahami untuk teman-teman semuanya. Yang pertama adalah pengertian tendensi sentral. Tendensi sentral adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan nilai tengah atau nilai yang mewakili suatu kumpulan data. Dalam statistika ekonomi teman-teman, tendensi sentral itu digunakan untuk yang pertama adalah to determine the average income. Selanjutnya adalah to average general price level of goods. Selanjutnya yang nomor 3 adalah and to understand the overall economic condition. Jadi teman-teman semuanya, daripada melihat banyak data yang rumit dan tentunya akan membuat kita pusing ya teman-teman, kita cukup melihat satu nilai yang mewakili semuanya. Setelah kita mengetahui ini, lalu kita akan memasuki jenis-jenis tendensi sentral. Tendensi sentral itu terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama adalah mean. Ada yang pernah dengar mean itu apa? Ya, mean itu adalah nilai rata-rata. Jadinya seluruh data itu dicari nilai rata-ratanya itu berapa. Nah, mean ini cocok digunakan untuk melihat gambaran umum data teman-teman. Ayo kita lanjut ke studi kasusnya aja. Oke, kita masuk ke studi kasusnya aja. Soal pertama, nilai ulangan matematika 5 siswa adalah sebagai berikut. 70, 80, 75, 85, dan 90. Selanjutnya, lalu kita hitung rata-rata nilai tersebut. Jadinya semua angka kita tambahin, lalu hasilnya 400, baru dibagi jumlah angka. Dibagi 5, 400 dibagi 5. Jadinya hasil akhirnya adalah 80. Jadinya nilai rata-ratanya adalah 80. Setelah kita mengetahui mean itu apa dan kita sudah menyelesaikan studi kasusnya atau contoh soalnya, kita akan berlanjut yang ke nomor 2. Yang nomor 2 yaitu median atau nilai tengah ya. Median adalah nilai tengah dari setelah data itu diurutkan teman-teman. Setelah data itu diurutkan, kita bisa tahu mediannya atau nilai tengahnya. Agar teman-teman dapat memahami dengan mudah median itu apa, kita akan melanjutkan ke studi kasusnya saja. Diketahui data nilai ulangan siswa sebagai berikut. 60, 75, 70, 80, dan 85. Tentukan median atau nilai tengah dari data tersebut. Langkah yang pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu data yang dari yang terkecil ke terbesar. 60, 70, 75, 80, dan 85. Selanjutnya, tentukan nilai tengah. Nilai tengahnya berada di tengah antara data-data tersebut. Jadi nilai tengahnya itu berapa? Dari 60, 70, 75, 80, dan 85 itu adalah 75. Jadinya mediannya adalah 75. Oke teman-teman, setelah teman-teman mengetahui apa itu median atau apa itu mean, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi modus atau nilai yang sering muncul. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu modus? Ya, betul sekali. Modus itu adalah nilai yang sering muncul dalam data. Untuk mempermudah teman-teman dalam memahami apa sih itu modus, kita akan melanjutkan ke studi kasus atau contoh soalnya saja. Ayo kita, let's go! Modus adalah nilai yang sering muncul. Dari contoh soal ini, kita bisa lihat ya, ada angka 10, 15, dan 20. Nilai yang sering muncul itu angka berapa sih teman-teman? Yaitu angka 10. Jadinya, karena modus itu adalah angka yang sering muncul, maka modus di soal ini adalah 10. Tentunya mudah ya teman-teman untuk menentukan modus. Nah teman-teman, setelah kita mengerjakan studi kasus atau contoh soalnya,
Modus ini sering digunakan untuk melihat kebiasaan atau tren, misalnya produk yang paling sering laku atau sering terjual, teman-teman. Nah, teman-teman, contoh dalam statistika ekonomi, dalam dunia ekonomi, teman-teman, tendensi sentral itu sering digunakan untuk menghitung rata-rata pendapatan masyarakat. Karena kita di negara Indonesia, otomatis kita yaitu masyarakat Indonesia, atau menentukan harga pasar, atau melihat tingkat konsumsi. Misalnya, jika rata-rata pendapatan itu naik, artinya daya beli masyarakat juga meningkat, teman-teman. Tapi kalau ada perbedaan pendapatan yang sangat jauh drastis, median itu lebih cocok digunakan karena lebih adil untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadinya setiap jenis tendensi sentral ini mempunyai fungsinya masing-masing, teman-teman, tidak sama, teman-teman. Nah, teman-teman, tendensi sentral tuh membantu kita untuk menyederhanakan data yang banyak terjadi atau suatu nilai yang lebih mudah untuk dipahami. Dengan konsep ini, teman-teman, kita ini tidak perlu untuk melihat seluruh data secara detail. Karena sudah ada satu angka yang bisa mewakili dari keseluruhan informasi atau keseluruhan data. Dengan memahami median dan modus, kita bisa membaca data dengan lebih mudah, teman-teman. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. On the edge of the knife, staying drunk on the ride. The angels up in the clouds are jealous knowing we bow. Something so wild of the ordinary. Selain lebih mudah, yaitu lebih cepat untuk mengambil keputusan yang lebih tepat serta memahami kondisi ekonomi yang lebih baik lagi, teman-teman. Teman-teman semuanya, sekarang kita tahu kan bahwa tendensi sentral ini bukan sekedar angka atau rumus, tapi cara sederhana untuk melihat makna, teman-teman. Untuk melihat makna di balik data. Dari median serta modus, semuanya itu membantu kita untuk memahami cerita yang tersembunyi di dalam angka tersebut. Hopefully, after this video, statistic will no longer feel complex, but instead become something interesting to understand. Because behind every piece of data, there is a lost story we can live from. Thank you for watching until the end. See you next time, next video, and keep yourself learning.